Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Udhuru mahasina Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta dialog bedah buku mengenang wafatnya Bapak Kiai Haji Muhammad Yahya Rojan selaku Rais Suriah PCN Kabupaten Kendal periode 2023-2028 yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dengan tanpa ada suatu halangan apa-apa. Dan saat ini usia kepengurusan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal memasuki tahun ketiga dari 2 tahun yang sudah berjalan. Ini kalau ada penyiar suara ini biar semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat sekalian yang saya hormati. Tepatnya itu hari Jumat yang kemarin itu bahwa Bapak Kiai Haji Daniel telah meninggalkan kita 100 hari yang lalu. Saya tahu, saya kenal dengan Bapak Kiai Daniel itu pada tahun 2003 ketika bertemu di Mekah. Dan beliau menjabat sebagai anggota dewan dari fraksi PKB. Dan selanjutnya saya kenal beliau waktu konferensi PCNU di Lucu. Konferensi PCNU di Lucu. Waktu itu usia saya masih 21. Dan saya ketemu di situ, dan saya minta doa restu berapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun atau 25 tahun yang lalu. Saya mendoa restu bagi teman-teman minta saya supaya maju untuk menjadi salah satu calon Ketua PCNU Kabupaten Kendal. Ya wis kono maju. Dan alhamdulillah saya kalah. Orang nggak kenal saya masih kecil. Dan waktu itu banyak yang mencalonkan diri itu banyak. Ada almarhum Pak Bisri, Pak Bayuti, termasuk incumbent Pak Ali Hasan. Dan kebetulan ketika putaran pertama, 2 orang yang masuk pada putaran kedua, dan salah satunya saya dengan Pak Ali Hasan.
tahun lain di Indonesia. Saya sendiri tahunnya 8 tahun. Kemudian setelah putaran kedua itu saya ketemu lagi Pak Idania. Pak Idania ini saya maju pada putaran kedua. Jawabannya Pak Idania itu ini wong-wong itu keliru milih awaknya. Wong-wong itu keliru milih awak. Ya memang waktu itu siapa yang kenal Islam TV nggak ada, nama besar yang dari situ ada Pak Wahab, Pak Bisri, Pak Khairuddin, kemudian Prof. Adi itu Pak banyak di situ. Yang memilih ranting ada 280 nama. Ya sekali lagi di situ ada Pak Daniel. Dan alhamdulillah Pak Daniel pada waktu itu memang tidak mendukung saya. Terus gue ajaran. Ya, kemudian pada putaran kedua itu saya kalah dengan Pak Ali Hasan yang incumbent. Tidak mungkin lah kalau waktu itu saudara Islam Sikim bisa memenangkan Pak Ali Hasan. Masuk putaran kedua itu tidak dilewati. Saya waktu itu bilang yang memilih saya itu bukan ranting-ranting, tetapi para malaikat beliau. Ini cerita saya yang bersentuhan dengan Pak Dania, dengan Pak Dania. Kemudian saya dijadikan wakil ketua oleh Pak Ali Hasan dan waktu itu Pak Dania menjadi kasih, di mana bagi suriahnya adalah Pak Kiai Siti Abdussalam. Dan di situ saya mulai bersentuhan, mulai berkenalan, mulai dekat dengan orang. Dan memang saya tahu persis bagi Daniel itu orang pintar, orang alim, orang cerdas. Ini kalau dibandingkan Pak Izidin, saya yakin masih pintar Pak Daniel. Sekalipun Prof. Pauli lah. Ya, tadi ya benar. Jadi orang itu kan begini. Prof. Pauli nggak mau kalau dikatakan segalanya kalah. Karena Prof. Pauli orang itu kan juga sama. Prof. Pauli itu ya sekalipun seperti ini itu kan sudah punya keahlian yang lain. Tapi saya ini akan bercerita Prof. Tawi ketika Prof. Tawi nanti sudah meninggal di dunia. Saya nggak bisa bercerita. Karena kan Guru Mahasinautikum kan ini. Jadi judulnya malam ini tuh Guru Mahasinautikum. Ini judulnya malam ini. Jadi jangan bercerita kebaikan orang yang masih hidup gitu ya. Nanti aja Prof. Tawi. Insya Allah saya akan bercerita. Terus kemudian pada pada 5 tahun kemudian, ya pada 5 tahun kemudian itu saya justru menjadi ketua tim suksesnya Pak Daniel untuk menjadi ketua Tanfidian. Saya yang menjadi ketua tim suksesnya. Ketika saya sendiri mau maju tidak boleh. Ketika saya mau maju sendiri dihalang-halangi oleh PO, peraturan organisasi. Saya menjadi ketua tim sukses. Dan alhamdulillah Pak Daniel ini perjalanan. Kan tidak semua orang tahu tentang cerita ini karena saya pelaku.
saya pelaku usaha. Saya kira Jokowi pada waktu itu belum muncul. Ya. Tapi memang luar biasa, saya melihat luar biasa, ketegasannya Pak Kidani yang luar biasa. Siapa sekarang yang kalau Pak Daniel sekarang setiap hari itu harus menghadapi yang mungkin. Karena orang itu Bang Marcus Aurelius itu mengatakan orang belum dikatakan ngaji apabila belum hafal alfiyah salat wajib dan apabila belum pernah hafal kitab Ihya Ulumuddin. Katam, kata-katanya katam. Prof. Tawi pernah ngaji, tapi nggak kata. Ini sudah pasti lah, sudah tahu Ya ini Prof. Tawi waktu di Banggilan itu ngaji ya, tapi nggak kata. Saya tahu. Saya sudah merancang autobiografinya Prof. Tawi. Kemudian selesai pada periode pertama bagi Daniel menjadi ketua Tanfidiyah. Kemudian periode yang kedua Pak Daniel juga saya masih menjadi ketua tim sukses bagi Daniel. Ini kalau bercerita harus jujur apa adanya, jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang disembunyikan. Dan alhamdulillah pada periode yang kedua. Kalau ini yang periode yang kedua ini sebagai buktinya, sebagai saksinya Pak Ahmad Nur. Saya itu ditanting sama Pak Ahmad Nur. Dengan apa alasannya kok mendukung Pak Daniel? Ini orangnya masih hidup. Ya. Jadi kalau mau lengkap menulis biografinya Pak Daniel ya salah satu narasumbernya saya. Karena ada yang sesuatu yang tidak diketahui oleh orang. Jadi saya pertama kali sekalipun jauh, tapi saya sudah mulai kenal sebagai Daniel itu di tahun 2003 ketika ketemu pertama kali di Mekah. Di 2003 itu sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Agak ngerti. Alhamdulillah. Untuk tahun yang pertama bagi Daniel meletakkan fondasi pembangunan rumah sakit NU. Ini juga saya yang kebetulan sebagai pelaku karena waktu itu saya itu di rumah, kemudian rapat-rapat itu di rumah yang saya tempati. Ada saya, ada Pak Haji Bakti, ada Pak Izudin ini sebagai saksi itu. Dan anehnya ketika tanah itu, tanah rumah sakit dengan harga 4 miliar, jadi yang 2 miliar sudah ada, kemudian yang 2 miliar lainnya itu utang BPK. Tolong Pak Din ini dicatat. Karena saya itu pada waktu itu, ketika waktu jatuh tempo yang utang kepada perorangan 2 miliar, belum bagian itu saya itu gunek-gunek. Karena kebetulan pada waktu itu saya diberi amanat menjabat sampai jabatan saya itu disebut wakil bupati mengaku sinaan. Ini kalau ini saksinya Pak Izudin, ya, saksinya Pak Izudin. Ya, jadi pelaku, benar-benar pelaku. Pertama kali bagaimana ini? Ya. Nah, terus kemudian sampai periodenya Pak Daniel yang kedua. Kemudian periode yang ketiga Pak Daniel sudah tidak mencalonkan diri lagi sebagai ketua RCL, tapi beliau mencalonkan diri, dicalonkan diri diminta untuk menjadi Rois Surya PJM Kabupaten Kendal. Dalam hati saya, Pak Daniel orang maju, aku tak. Ini yang tahun berapa Pak Daniel? 2022.
Ya. Ya. Dan alhamdulillah pada waktu tahun 2022 saya nyalon, alhamdulillah vaksin memusuhi saya, tidak mendukung saya. Termasuk saya tidak didukung oleh Pak Kiai Daniel. Nah, ini sebuah cerita. Tapi dinamika yang seperti itu kan luar biasa. Jadi mengajari saya untuk menjadi dewasa itu, Ini yang luar biasa. Siapa sih sekarang yang tidak bisa, yang tidak mau mengakui tentang kecerdasannya, tentang kealimannya bagi dirinya. Ini yang kita sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kalau dalam pertanyaannya dalam bidang apa, ya jelas dalam bidang qiraatul kutub bahwa Pak Kiai Daniel itu lebih pintar, lebih alim daripada Prof. Tawi. Itu pasti, ngakui kan? Ya. Tapi kalau bidang yang lainnya, insya Allah Prof. Tawi lebih unggul gitu. Ini kalau beliaunya nggak saya alam dan saya nanti turun pas tempat duduknya dia mungkin diwalah kayak gitu. Ya karena ini memang takdir ilahi. Akhirnya 100 tahun kemarin itu Pak Kiai Daniel dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan Fatihah untuk beliau, semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sekarang saya menjadi ketua PCNU itu hakikatnya ketua PCNU-nya itu Pak Kiai Daniel. Saya hanya melanjutkan saja. Pak Kiai Daniel itu saya hanya melanjutkan saja. Bersama teman-teman ini alhamdulillah PCNU pada datang. Ada Pak Ahmad Nur, ada Pak Yusufin, ada Pak Mustafa, ada Pak Wahid, ada Pak Prof. Tawi, ada Pak Saifuddin, luar biasa. Artinya bahwa tahun ini adalah NU yang ke-102 ini memang kegiatannya luar biasa. Besok yang dapat undangan untuk tanggal 2 yaitu bedah buku karya Ki Hasyim Asy'ari. Mohon untuk datang lebih awal karena ketika datangnya lebih dari jam 8 pasti pendopo kabupaten sudah ditutup. Sekarang lebih disiplin lagi. Kalau kemarin disiplin, sekarang disiplin lagi. Jadi besok hari Minggu, besok hari Ahad tanggal 2 Februari akan ada bedah buku karya Mbah Hasyim, tempatnya di pendopo. Kalau datang lebih dari jam 8 pintu pendopo sudah ditutup. Kalau alasannya dengan alasan apapun, kecuali lewat belakang nanti dibuka, yang lewat depan tutup. Nah ini kita minta bersama-sama. Nah, kita tidak absen ya. Ini datang lagi ini dari PCNU. Ada sekjen ini. Saya itu seni. Ya, jadi itu sekelumit tentang Pak Kiai Daniel. Kalau di sini ada kata-kata tasawur buku mengenang Kiai Muhammad Daniel Rolian itu, kita sekarang sudah tidak mentasawur lagi, tapi kita memang benar-benar sudah bersentuhan, sudah mengenal, sudah mengetahui. Dan
Jadi tidak dalam rangka bertasawuf lagi tidak. Ya ini siapapun kalau orang itu punya kelemahan, punya kesalahan. Nah ini nanti apa namanya nanti bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa mengambil hikmahnya yang terbaik nanti akan kita lakukan semuanya. Dan ada beberapa, saya nggak tahu ya, saya tadi bertanya dengan kamu Zaka, kan sampai begini kalau ngomong, aku begini waktu kono karena ketika gambar saya dipasang di sini itu ngomong opo atas nama opo, kalau di sini kok mengenang Kiai Haji Muhammad Daniel, di sini ada bukunya, tapi saya juga belum pernah menerima buku itu. Penting mangkat, tapi sukses untuk Les Bumi ini. Yang jelas bahwa Les Bumi tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Saya akan melihat kegiatan Les Bumi lagi pada tahun-tahun yang berikutnya. Jangan hanya sekedar karena Pak Daniel meninggal terus kemudian diramaikan mengenang, terus nanti menunggu lagi siapa yang meninggal lagi. Ya ada kemungkinan kan sakiti. Yo mati itu di sana wali kan nggak usah takut mati. Nah wes wayahe mosok ora. Nah urung mosok terus gigi. Ya itu soal kematian. Siapapun bro, yang saya nggak usah takut dengan kematian bro. Wani ini soal kematian ya, soal kematian gitu. Jadi kalau Les Bumi Kang Muslihin ini tolong jangan hanya sekarang saja ini. Ini kan saya melihat 2 tahun ini ada kegiatan baru sekali ini 2 tahun ini. Ya. Jadi nanti setelah ini tetap yang soal mengenang ini periode ini jangan dilakukan lagi. Karena tidak akan ada kematian lagi insyaallah. Jadi kegiatan yang lain, maksudnya kegiatan yang lain gitu. Jadi bagaimana NU ini bisa lebih hidup lagi. Karena gridnya NU Kabupaten Kendal itu masuk pada grid A itu. Jadi segala sesuatunya itu harus benar-benar dijalankan dengan baik ini yang soal NU. Tapi muaranya sekali lagi ini pintar juga ya panitianya dan Les Buminya ini yang diundang Pak Bambang ini ya. Ya kita tahu lah kalau mengundang Pak Bambang itu sebab akibatnya apa gitu ya. Tapi enggak, jangan sampai Pak Bambang ikut campur dalam hal ini. Pak Bambang itu pokoknya diberi tugas suruh bantu rumah sakit NU. Nah sampai kalau rumah sakit NU masih terseok-seok, itu banknya jangan diberi nama Nusamba. Kata-kataan saja Nu sama Samba. Aslinya miliknya NU hanya diamanatkan kepada Pak Bambang. Jangan itu. Ya kita bersama-sama kepada NU dan badan otonomnya setara lembaga-lembaga yang lain. Ini Ansar luar biasa ya. Mana Ibnu IPP nggak muncul ya. Saya muncul ya. Saya muncul. Muslimah mana? Ngomong putu nih lah. Kalau muslimat ngomong putu. Saya kepingin ini bersama-sama kegiatan itu yang dilakukan ini bersama-sama. NU itu bukan wong-wong tua toh. Termasuk NU itu ya Ibnu IPP itu NU. Ansor Fatayat ya NU, apalagi Muslimat. Nah ini untuk menyengkuyung secara bersama-sama itu. Menyengkuyung secara bersama-sama, terutama nanti pada tanggal 22 kita akan ada konser, kita akan ada jalan sehat, kita akan ada bersolawat. Itu puncaknya pada tanggal 22
menjelang bulan Ramadan, menjelang bulan puasa. Nah ini kita ambil kegiatan yang positif. NU berdiri harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak menerima manfaat dari NU, lebih baik NU tidak ada di Kabupaten Kendal. Prinsipnya itu. Ya saya kira itu. Nanti banyak hal yang akan disampaikan oleh para pembicara yang di belakang. Saya kira gambaran saya kalau berbicara tentang Pak Daniel luar biasa. Pak Daniel orang yang alim, Pak Daniel orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas. Orang kalau sudah yang dihadapi satu hikam dengan Ihya Ulumuddin itu sudah seorang Ahmad dua inilah yang digeluti itu ya Ihya Ulumuddin sama satu hikam. Apalagi Pak Pauli nggak pernah ya, Pauli tanya ya ngajinya apa pernah ngerti ya. Pak Daniel itu ketika dia itu masih mewariskan ngaji apa gitu. Jadi sangat tidak rasa takut. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih Les Bumi. Kita tunggu aktivitas kegiatan Les Bumi pada bulan-bulan, pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga Les Bumi semakin maju dan semakin nampak kegiatannya, kemanfaatannya untuk semua umat warga Bumi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk serius melanjut buku. Dan untuk menerima yang terhormat Bapak Haji Bambang Direktur Musamad RMI NU LP Ma'arifatul untuk berkenan ikut ke atas panggung. Untuk RMI NU dan LP Ma'arifatul bisa perwakilan. Dan untuk Bapak Kiai Muslimin MSI untuk menerima buku. Perwakilan dari keluarga besar. Dan dimohonkan untuk sesi foto bersama. Untuk lighting dan untuk foto bersama Bapak diperkenankan menghadap. Fotonya dari sana.
Sudah sampun. Di Bapak peneliti masuk oke audiens biar kelihatan semua izin masih di atas. Untuk hadirin mohon untuk berdiri, kita foto bersama dulu ya. Terima kasih Pak. Untuk yang saya panggil adalah penulis dari buku ini, Bapak Alfedian Ilando, Bapak Fahrozi, Ibu Laila Mafira, Mas Menteri, Bapak Misbahul Munir, Bapak Muhammad Syarif, Bapak Muhammad Ilham Hisabil, Bapak Yonedi Juli, Ibu Ismana Iruluna, Bapak Suryanaga Andrian, Ibu Siti Nikmawati, Bapak Subhan Abdi, untuk menempatkan diri di atas panggung. Monggo untuk nama-nama yang saya panggil agar saya dapat diri di atas panggung.